Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan dari Universitas Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nizar. Saya dari Magister Psikologi Terapan SDM Angkatan 2021. Hari ini izinkan saya untuk sharing sedikit tentang metode analisa perusahaan begitu sebelum kita nanti melakukan intervensi atau menetapkan manajemen strategi di sebuah perusahaan maupun organisasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa sebuah perusahaan itu memang seharusnya menetapkan manajemen strategi atau sebuah perusahaan atau organisasi terus melakukan evaluasi perusahaannya sehingga bisa mendapatkan atau bisa menuju keuntungan atau meraih goal yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses mengevaluasi atau menganalisa dari perusahaan begitu ya, apa saja yang kurang atau menjadi kelebihan dari sebuah perusahaan. Lalu kemudian setelah dianalisa, nanti bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, begitu ya. Mungkin bisa melakukan intervensi atau bisa melakukan perubahan-perubahan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hari ini lebih detailnya lagi, saya akan membahas tentang metode analisa SWOT, bagaimana nanti SWOT bisa memetakan kondisi perusahaan saat ini dan kira-kira strategi apa yang cocok untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Baik, izinkan saya untuk ya, share. Nah, memang seperti kita ketahui bahwa sebuah perusahaan itu memang baiknya harus mempunyai manajemen strategik atau mereka menetapkan manajemen strategik, di mana manajemen strategik ini berguna untuk mendapatkan competitive advantage dari perusahaan tersebut. Selain itu juga perusahaan dapat tetap existing dan terus berkembang, bertumbuh, dan mendapatkan keuntungan. Selain itu juga perusahaan dapat merealisasikan goal atau tujuannya. Nah, seperti yang kita baca, manajemen strategi itu adalah sebuah proses berkelanjutan dari menciptakan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan yang dapat membuat perusahaan mencapai tujuannya. Proses manajemen strategik ini sendiri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah penentuan misi, defining mission. Jadi sebuah perusahaan harus mendefine atau menentukan misi dari perusahaan tersebut. Biasanya misi ini sifatnya jangka panjang. Jadi bisa dilihat kalau di dalam sebuah perusahaan itu bisa dilihat dari visi misinya, dituangkan dalam visi misi. Sehingga mau dibawa kemana perusahaan ini, ingin menjadi apa perusahaan ini ke depannya begitu. Nah, setelah menetapkan visi dari sebuah perusahaan, visi dan misi ini, baru dituangkan lagi dengan tujuannya. Proses selanjutnya adalah tujuan dari perusahaan itu. Bagaimana merealisasikan visi dan misi perusahaan ini dengan tujuan-tujuannya. Jadi dengan adanya tujuan itu bisa merealisasikan atau mengkerucutkan dari visi dan misi tersebut. Setelah dilakukan penentuan tujuan dari proses manajemen strategi ini, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisa. Nah, melakukan analisa ini ada dua arah, yaitu internal dan eksternal. Di mana internal itu nanti analisa SWOT itu akan membantu bagaimana menganalisa internal dari sebuah perusahaan. Biasanya aspek-aspeknya apa saja nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, begitu juga dengan eksternal. Jadi melakukan analisa internal maupun eksternal. Nah, untuk setelah nanti dilakukan analisa dan ditemukan ada temuan atau ada mappingnya begitu kondisi perusahaan terkini, nah dilanjutkan nanti dari para pemangku jabatan untuk menetapkan strategi apa yang cocok untuk kondisi perusahaan saat ini. Setelah menetapkan, lalu mengimplementasikan. Itu adalah rangkaian dari proses penerapan manajemen strategi di sebuah perusahaan. Dalam pembahasan selanjutnya, itu juga akan dibahas lebih detail bagaimana metode SWOT analisis dapat membantu dalam proses pemilihan dan penerapan manajemen strategi itu sendiri. Nah, kita masuk ke SWOT analysis. SWOT analysis ini adalah sebuah tool sebenarnya yang digunakan untuk melakukan proses manajemen strategi. SWOT analysis diterapkan dengan menganalisa lingkungan internal perusahaan, bisa dilihat dengan strength and weaknesses, maupun eksternal perusahaan, opportunities and threat. Jadi
Jadi SWOT ini sebenarnya kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Di sini kita bisa lihat gambarnya bahwa SWOT analysis itu bisa menganalisa dua hal yang ada di lingkungan perusahaan, yaitu lingkungan internal, bisa melihat dari strength and weakness, ini juga dan juga analysis of external environment, ini opportunities and threats. Dari buku yang dari jurnal yang saya ambil, di sini dijelaskan bahwa strength and weakness ini masuk ke dalam micro environment dan opportunities and threat ini masuk ke dalam macro environment. Nah, ini adalah komponen dari SWOT analysis yang tadi juga sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa organizational strength itu adalah karakteristik yang dapat memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan lain dalam industri tersebut. Begitu juga dengan organizational weakness, itu adalah karakteristik yang tidak menguntungkan perusahaan dibandingkan perusahaan lain. Sedangkan dari eksternal, itu ada environmental opportunities, yaitu adalah external elements di lingkungan perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi sebuah organisasi. Begitu juga dengan environmental threats, itu merupakan external elements di lingkungan perusahaan yang bisa menyebabkan munculnya masalah di sebuah perusahaan. Ini saya membahas tentang organizational strength. Organizational strength ini adalah karakteristik yang menambah nilai pada suatu perusahaan dan membuat perusahaan tersebut berbeda dari perusahaan lainnya. Organisasi kekuatan juga bisa disebut kekuatan adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani ancaman maksudnya ya. Dalam pengertian ini kekuatan mengacu pada karakteristik positif, menguntungkan, dan kreatif. Nah, contoh gampangnya adalah organizational strength ini bisa diukur atau komponennya, hal yang bisa dilihat adalah yang pertama adalah SDM. Bagaimana sebuah perusahaan memiliki SDM yang unggul. Ini nanti bisa dilihat atau bisa diukur dengan cara misalnya menentukan terlebih dahulu job family dan kompetensi dari jabatan, lalu mengassessment dari karyawannya. Nah, nanti dibandingkan antara job kompetensi dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Apakah ini tidak ada gap atau sudah match begitu sehingga memang human capitalnya unggul atau kredibel karena dianggap mampu memenuhi jabatan tersebut, atau justru ada gap. Nah, kalau ada gap maka ini akan bisa menjadi sebuah weakness dari sebuah perusahaan. Begitu juga dengan contoh lainnya selain SDM adalah teknologi. Apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan teknologi termutakhir, tercanggih, sehingga bisa mendukung bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, apabila ternyata sebuah perusahaan masih tertinggal sekali sehingga menghambat operasional perusahaan, maka ini bisa dianggap sebagai weakness dari sebuah perusahaan. Ini adalah internal environment ya, atau internal analysis. Begitu juga dengan weakness. Weakness ini merupakan kelemahan situasi internal organisasi di mana kompetensi, kapabilitas, sumber daya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa misalnya di SDM gitu ya, di karyawan, sumber daya manusianya. Ternyata sumber daya manusianya ini memiliki banyak gap begitu ya antara kebutuhan atau misalnya job kompetensinya dengan kompetensi yang dimiliki karyawan. Akhirnya karyawan tidak bisa atau tidak mampu untuk memenuhi gap tersebut. Maka terjadilah weakness, bahwa perusahaan itu weak atau lemah dalam segi hal sumber daya manusianya. Di sini juga dijelaskan menurut Pierce dan Robinson, kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana ini adalah template dari analisis internal strength and weaknesses.
Jadi ini untuk mempermudah kita saja, apabila misalnya kita sebagai pemangku jabatan, sebagai manajer, kita mau melihat, kita mau menggunakan SWOT, kita mau menganalisa departemen kita apa yang kurang, apa yang lebih, begitu ya. Nah, itu juga misal dari sebuah BOD begitu, pemangku jabatan yang lebih tinggi, mereka akan bisa melihat di sini. Mereka ada beberapa aspek begitu ya, dari finansial, manajerial, infrastruktur, supplier, manufacturer, distribution channel, marketing, brand equity, innovation resources. Ini melis dan nanti ditulis dari segi finansial, dari segi keuangan, kita strength-nya di mana. Mungkin strength-nya adalah di investment, investasinya selalu menguntungkan begitu ya. Tapi weaknesses-nya adalah mungkin di fungsi accounting-nya begitu, pencatatannya tidak baik begitu ya. Nah, ini bisa dijadikan strategic action. Maka untuk bisa memperbaiki finansialnya, mungkin karena sudah tahu keunggulannya di investment, maka investment bisa diteruskan, bisa ditambah kapasitasnya. Sedangkan untuk pencatatannya, melakukan evaluasi kinerja terhadap accounting atau pembukuannya. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah external analysis. Sebelum saya masuk ke external analysis, sebenarnya external analysis ini kita bisa melihat dari lingkungan di luar perusahaan atau general environment. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi dalam proses eksternal analisa eksternal, dalam hal ini opportunities dan threat, menurut Barney dan Hesterly, itu adalah yang pertama technological change, di mana technological change ini harus menjadi bahan pertimbangan dari sebuah organisasi dalam melihat opportunity dan threat yang ada, gitu ya, bahwa perubahan teknologi yang semakin cepat itu sebenarnya satu sisi bisa menjadi opportunity, tapi satu sisi juga bisa menjadi change. Menjadi opportunity apabila memang internal environment kita bisa support, SDM kita bisa reach begitu ya, punya kemampuan tech savvy yang bagus begitu, sehingga technological change ini bukan dijadikan threat tapi justru bisa menjadikan opportunity, bisa jadi unggul perusahaannya karena technological change ini yang terjadi di lingkungan perusahaan. Yang kedua adalah demography trends. Demography trends ini adalah kondisi lingkungan dari perusahaan, khususnya dari sisi demografi atau kelompok usia biasanya ya dilihatnya ya, atau juga jenis kelamin dalam satu lingkungan. Ini biasanya akan mempengaruhi pasar begitu ya. Biasanya sebuah perusahaan harus bisa melihat begitu ya, bahwa mungkin di Indonesia atau mungkin di kota Jakarta lebih spesifik, konsumennya itu rata-rata umurnya berapa, wanita atau pria, pria atau wanita, sehingga apabila hal ini bisa menjadi aspek yang diperhitungkan, itu akan mempermudah dalam melihat opportunities dan weakness dari sebuah perusahaan. Yang ketiga juga culture trends. Culture trends ini adalah ya tadi gaya hidupnya dari sebuah area di mana perusahaan ini tinggal. Mungkin dia mau memasarkan satu produk, misalnya baju modern, baju pengantin modern, contohnya ya, baju pengantin modern. Mungkin itu di daerah tidak akan laku, tapi mungkin di perkotaan, di ibu kota itu akan lebih laku. Nah, ini karena adanya culture trends. Mungkin di perkotaan orang-orangnya mungkin lebih modern dan mungkin kiblatnya lebih ke dalam hal mungkin memilih jenis baju pernikahan tadi itu trennya ke barat, sedangkan mungkin di daerah mereka masih preferensinya lebih adalah baju-baju daerah, walaupun tidak menutup kemungkinan di ibu kota juga punya preferensi untuk baju daerah. Nah, yang keempat adalah economic climate. Di sini biasanya ditandai dengan kondisi ekonomi yang sedang naik atau turun, sedang inflasi atau sedang terjadi krisis di suatu mungkin perusahaan negara-negara besar gitu ya, negara-negara maju, sehingga memberikan efek ke negara-negara berkembang. Economic climate. Yang selanjutnya adalah legal and political conditions. Nah, ini biasanya ini harus menjadi pertimbangan sebuah perusahaan untuk melihat general environment-nya itu dari biasanya keputusan-keputusan dari negara-negara maju yang punya kuasa.
Contohnya adalah kemarin misalnya keputusan Presiden Trump Amerika dalam perang dingin atau perang pasar dengan China. Nah, ini kan akan mempengaruhi market secara global, begitu ya. Nanti trendsnya akan dilihat, mungkin begitu lebih banyak pasokan produk-produk Cina yang masuk ke negara-negara berkembang. Ya, itu akan nanti menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam pemangku jabatan dalam proses external analysis ini. Dan yang terakhir adalah specific international events. Ini contohnya adalah apabila terjadi suatu kudeta atau hal-hal yang pemboman atau hal-hal yang merugikan atau yang bisa berdampak besar bagi global, begitu. Environmental opportunities. Jadi ini melihat dari sisi opportunity dari kondisi eksternal. Nah, peluang adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Misal, ada segmen pasar tertentu yang belum dimasuki pemain lain secara umum akan menjadi peluang bagi organisasi manapun yang berhasil melihat pasar tersebut. Ya, jadi kalau environmental opportunities ini bagaimana perusahaan atau organisasi melihat kesempatan-kesempatan yang ada gitu ya di kondisi saat ini dengan tadi mempertimbangkan 6 hal ini. Selanjutnya adalah environmental threat. Nah, ini adalah threat atau ancaman merupakan kondisi sebaliknya dari peluang, yaitu situasi yang tidak menguntungkan dari lingkungan eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, dan sifat ancaman harus dikenali dengan cermat, sebab ancaman bisa berwujud dalam berbagai bentuk. Ini adalah model ancaman yang dijabarkan menjadi 5 jenis, menurut Barney dan Hestley. Yang pertama itu adalah ancaman dari new competitor, bahwa biasanya ini hal yang sangat common ya, bahwa ada perusahaan baru muncul untuk istilahnya merebut market atau merebut pasar dari incumbent firm atau organisasi yang sudah ada sebelumnya. Tentu ini akan menjadi ancaman begitu. Tapi di balik ancaman selalu ada opportunities begitu ya. Kalau misalnya kita melihat threat and opportunities tadi, bahwa akan selalu ada istilahnya ada hitam dan putih begitu ya di balik sesuatu. New competitor juga bisa menjadi ancaman, tapi lagi-lagi kita juga bisa melihat bahwa new competitor juga bisa menjadi opportunities. Begitu. Yang kedua adalah threat from existing competitor. Jadi memang kompetitor firm atau organisasi yang memang sudah ada sebelumnya, yaitu juga bisa menjadi threat atau menjadi ancaman. Yang ketiga adalah threat from superior or low cost substitutes. Ya, ini adalah ancaman dari kondisi kebutuhan ya, biasanya demand dari perusahaan, demand dari konsumen begitu ya. Sebenarnya juga dari perusahaan apabila ada inovasi-inovasi pengganti produk dari perusahaan yang terancam begitu ya. Contohnya adalah yang paling gampang itu Bluebird. Jadi Bluebird ini kan perusahaan taksi ya, transportasi, dan sangat merasakan disruption itu ketika ada perusahaan transportasi berbasis online, Gojek, Grab. Nah itu kan mereka sangat low cost begitu ya, karena tidak perlu ada biaya produksi begitu, karena Uber dan Gojek tidak punya mobil, mereka tidak punya pabrik, mereka tidak punya mereka tidak punya unit-unit yang bisa untuk digunakan produksi, sehingga mereka sangat low cost tapi bisa mendapatkan keuntungan bahkan mematikan perusahaan-perusahaan incumbent seperti Bluebird. Dan yang keempat adalah ancaman dari supplier leverage atau supplier dari sebuah perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan yang biasanya yang manufacture, mereka harus punya supplier untuk mengirimkan bahan bakunya. Nah, ini bisa menjadi ancaman begitu ya. Contohnya misalnya apabila lingkungan begitu ya, lingkungan sedang tidak bagus. Misalnya contohnya supplier
supplier bahan baku buat korek api batangan. Itu kan mungkin bahan bakunya adalah kayu begitu. Nah, ketika kayunya ini sedang habis, otomatis sedangkan permintaan tetap banyak. Nah, ini karena ketersediaan dari bahan kayu ini sedikit, maka biasanya supplier akan menaikkan harga karena memang barangnya jarang atau susah didapat. Nah, ini bisa menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan karena akan mengganggu cost production-nya mereka. Karena yang sebelumnya mungkin hanya untuk produksi satu kayu nilainya 1 juta, karena jarang bahannya atau habis menjadi 2 juta, bahkan sampai 2 kali lipatnya. Itu kan sangat mengganggu produktivitas dari sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah ancaman dari pembeli itu sendiri atau dari konsumen. Ini bisa menjadi ancaman apabila pembeli ini terinfluence, bisa jadi trends-trendsnya dari influence dari trends yang terjadi. Contohnya adalah mungkin paling gampang itu di industri fashion ya. Mungkin kan di industri fashion bahwa baju itu kan pasti sangat cukup cepat trennya begitu ya, berganti ya, sehingga buyer tidak lagi mau membeli produk-produk tersebut dengan model-model lama. Nah, ini bisa menjadi ancaman, sehingga penting bagi sebuah perusahaan untuk bisa melihat trends, melihat pola pembelian konsumen ke arah mana begitu ya ke depannya. Nah, ini adalah SWOT analysis template for external opportunities and threat. Makro ini sebenarnya, mohon maaf, ini adalah lebih ke makro analysis. Di sini bisa melihat jadi dari financial sama seperti tadi, financial dari competitor environment. Secara financial, opportunity-nya apa, threats-nya apa, dan juga strategic action-nya. Contohnya mungkin saya bisa ambil dari sisi trade substitute product ya, trade substitute product. Jadi produk-produk pengganti dari existing atau incumbent perusahaan gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat begitu bahwa misalnya tadi contohnya Bluebird dan ini kalau saya lihat di sini ya, Bluebird dan Gojek begitu transportasi, bahwa di sini sebenarnya sangat threats atau sangat ancaman sekali untuk Bluebird. Nah, opportunity, tapi di situ juga ada opportunity yang bisa dilihat bahwa ternyata Bluebird bisa mengubah strateginya yang sebelumnya menjadi konvensional transportation business begitu menjadi technological transportation business begitu, bahwa sekarang Bluebird juga sudah mengikuti mengikuti trends begitu ya, mengikuti tren bahwa dia juga mengupdate, memberikan inovasi dengan punya aplikasi juga Bluebird. Bahkan mereka juga akhirnya bekerja sama dengan Gojek begitu, bahwa bisa ke pick up, Bluebird-nya bisa ke pick up di aplikasi Gojek. Nah, ini kan strategi-strategi yang awalnya menjadi threats, terus akhirnya malah menjadi opportunity untuk perusahaan Bluebird itu tadi. Nah, strategic action-nya tadi mengembangkan aplikasi Bluebird sehingga memudahkan konsumen untuk mengakses Bluebird yang sebelumnya mungkin harus nunggu lewat begitu ya, Bluebird kita di pinggir jalan, sekarang kita bisa pesan dulu sampai accept baru kita dapat taksinya dan kita bisa lebih efisiensi waktu. Ini contohnya untuk mempermudah kita mengelis begitu ya, mengelis dari threat dan juga opportunities. Nah, setelah kita menentukan strength, weakness, opportunities, dan threat tadi di sebuah perusahaan, di sini kita bisa melihat, kita bisa memasukkan ke dalam matriks. Jadi matriks ini untuk ke tahap selanjutnya supaya perusahaan bisa melihat strategi apa yang harus kita lakukan. Kita bisa melihat saat ini perusahaan kita ada di posisi matriks yang mana dan apa yang harus dilakukan. Sini kita baca penjelasannya bahwa matriks SWOT dapat digunakan untuk menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan.
dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Matrix SWOT merupakan alat yang penting untuk membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu SO, Strength Opportunities, WO, Weakness Opportunities, ST, Strength Traits, dan WT, Weakness and Traits. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada 4 komponen dari SWOT tadi. Nah, itu akan sangat bagus, akan sangat baik apabila perusahaan berada di posisi SO. Strength-nya dia dapat, opportunity juga dia dapat. Nah, ini adalah apa yang harus dilakukan perusahaan dengan posisi SO. Nah, sebenarnya bisa melakukan pengembangan-pengembangan secara agresif, strategi-strategi agresif positif yang bisa menyerang penuh inisiatif dan terencana. Strateginya memanfaatkan kekuatan agar peluang yang ada bisa dimanfaatkan. Nah, dalam strategi SO, organisasi akan mengejar peluang-peluang dari luar dengan mempertimbangkan kekuatan organisasi. Bahwa memang biasanya perusahaan ini SDM-nya sudah bagus, teknologinya sudah bagus, kesempatan pasarnya di luar juga masih banyak. Nah, inilah yang harus dikejar. Menurut saya, perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di posisi ini, itu adalah mungkin bisa dibilang mungkin perusahaan Telkom. Saya yakin kalau Telkom secara human capital ini sangat bagus, teknologinya juga bagus, produknya pun saat ini saya yakin juga masih unggul, walaupun punya kompetitor, tapi dia punya produk yang bagus dan marketnya juga masih banyak. Dan Telkom itu kan juga memiliki tower-tower yang menjangkau sampai pelosok-pelosok Indonesia, sehingga saya rasa contoh perusahaan Telkom ini adalah perusahaan yang saat ini berada di strategi SO, memiliki kekuatan internal dan juga bisa mengolah opportunity dan threats-nya secara baik, dan memiliki opportunity atau kesempatan. Nah, yang kedua itu adalah perusahaan yang berada di daerah WO, atau dia memiliki kelemahan, tapi dia punya kesempatan. Strategi WO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan dalam organisasi. Dalam hal ini perlu dirancang strategi turnaround, yaitu strategi yang merubah haluan. Nah, karena dirasa dia memiliki kelemahan atau weaknesses dari segi internal, tapi dia punya kesempatan, dia harus mengupgrade internalnya. Itu adalah strategi yang bisa diterapkan. Jadi dia harus mengupgrade teknologinya, mengupgrade sumber dayanya, dia harus segera melakukan itu supaya kesempatannya ini tidak hilang, gitu. Yang ketiga adalah ST atau strength and traits, ya, di mana perusahaan ini sebenarnya sudah cukup bagus secara internal, punya SDM yang bagus, punya culture yang bagus, punya teknologi yang bagus, punya sudah established begitu ya, tapi dia punya banyak ancaman-ancaman tadi. Mungkin ancaman dari yang tadi saya sebutkan, dari new competitor, dari kompetitornya sendiri, dari supplier, dari customer-nya sendiri begitu. Nah, untuk mengatasi hal ini, tentu dia harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin strength-nya, internalnya, SDM-nya, supaya mereka bisa mengubah traits yang ada itu menjadi sebuah opportunity, supaya mereka tidak jadi lemah karena adanya ancaman-ancaman tersebut. Mereka harus mengubah strategi. Contohnya yang menurut saya perusahaannya itu bagus, namun karena memang pangsa pasar mungkin ya, atau ancaman-ancamannya itu cukup besar, menurut saya industri bank. Bisa jadi Bank Mandiri, Bank BCA itu bisa menjadi, itu bisa mereka secara internal itu strength, tapi dia punya ancaman yang cukup banyak. Seperti kita ketahui, salah satu pendapatan dari bank itu mungkin dari kredit. Ya, kalau hanya menabung kan mungkin tidak begitu besar, sedangkan kredit itu besar. Nah, saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan pinjaman online yang juga menawarkan bunga dengan harga kompetitif begitu ya, dan proses yang lebih mudah. Nah, ini harus segera di-handle oleh
bank, industri bank, supaya mereka tidak tenggelam oleh jasa-jasa pinjaman online ini. Ya, walaupun ada plus minusnya di masing-masing, cuman mereka harus segera memberikan inovasi. Ya mungkin pada akhirnya nanti Bank Mandiri atau Bank BCA mereka akan menerapkan pinjaman cepat begitu ya. Jadi supaya bisa menetralisir ancaman-ancaman tadi yang ada, contohnya di pinjaman online. Nah, yang terakhir itu adalah WO atau weaknesses and threats. Jadi dia lemah secara internal tapi juga banyak ancaman. Nah, ini memang harus perlu ekstra ya untuk perusahaan yang punya banyak weaknesses dan juga industri sedang threats. Ya akhirnya kalau tidak segera dilakukan perubahan strategi akan kolaps, akan bangkrut, akan tutup begitu ya, karena perusahaan-perusahaan ini akan habis begitu ya, diakibatkan karena mereka dari segi kapabilitas SDM-nya kurang dan juga dari teknologinya juga kurang, dan banyak sekali threat yang muncul di sekitarnya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dari penerapan SWOT. Tapi sebelum saya masuk ke sini, jadi memang sebuah perusahaan itu benar-benar harus mengetahui ya posisi perusahaan dia itu ada di mana, supaya mereka bisa menerapkan strategi apa yang cocok, strategi apa yang mana yang harus dibenahi, mana yang harus dimaksimalkan begitu. Nah, ini adalah keuntungan dari SWOT analysis. Yang pertama adalah SWOT analysis memiliki perspektif yang general, sehingga dapat membuka jalan untuk dilakukan teknik analisis berkelanjutan. Jadi karena sifatnya general, sebenarnya lebih applicable atau mudah diterapkan. Ya. Yang kedua adalah SWOT analysis dapat diterapkan atau dilakukan oleh banyak level organisasi, level jabatan maupun individu di sebuah organisasi. SWOT analysis dapat membantu perusahaan dalam mengungkapkan opportunities untuk mendapatkan keuntungan. Limitation dari SWOT analysis atau kekurangannya atau batasan-batasannya, yang pertama adalah analisa SWOT belum terlalu mampu untuk digunakan sebagai alat untuk mengenali kemungkinan peluang baru maupun menyikapi ancaman yang ada. Jadi mungkin dia lebih ke forecastingnya agak susah ya, atau memprediksi kedepannya itu seperti apa, karena dia hanya menganalisa kondisi saat ini, kondisi perusahaan saat ini terkini gitu ya. Pun kalau mau pengupdatean ya harus melakukan SWOT analisis lagi gitu. Analisa SWOT mempunyai keterbatasan yang berkaitan dengan kedalaman analisis dan risiko pengabaian pertimbangan-pertimbangan yang penting. Yang ketiga adalah analisis SWOT belum dapat dengan langsung meningkatkan competitive advantage di perusahaan karena analisa SWOT baru memetakan internal dan eksternal analysis. Jadi memang analisis SWOT ini menurut saya harus dilanjutkan begitu analisanya, atau harus berdampingan dengan teknik analisis lain yang bisa lebih gamblang bagaimana strateginya bisa mendapatkan competitive advantage tadi. Ya, itu sekian informasi atau penjabaran dari saya tentang SWOT analisis. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.